Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya kembali Muhammad Abdullah dalam materi ajar SPSS dasar. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai transformasi data lanjut dan praktek uji normalitas. Transformasi data. Tujuan transformasi data adalah untuk membuat variabel baru berdasarkan data yang sudah ada, yang sudah kita inputkan atau yang sudah kita miliki. Adapun caranya pada tutorial ini ada dua, yaitu yang pertama transform, kemudian kita pilih record into different variable. Tujuannya adalah membuat variabel baru dengan data berisikan data kategorik, data yang dikelompokkan. Maksudnya data barunya nanti akan mengeluarkan variabel baru yang isi datanya itu adalah data kelompok atau data kategorikal. Kemudian cara yang kedua untuk transformasi data adalah transform, kemudian kita pilih compute variable. Transform compute variable ini adalah untuk membuat variabel baru dengan data berisikan data yang dihasilkan dari rumusan matematika. Baik, kita akan langsung praktek. Tugas yang pertama yaitu untuk yang transform dan record into different variable, itu lakukan pengelompokan umur. Umur akan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kecil dari 20, kemudian 20 sampai 30, dan besar dari 30 tahun. Ingat tandanya ya, ini tanda kecil, bukan tanda kecil sama dengan. Artinya apa? Kalau tanda kecil saja, berarti 20 ini tidak masuk dari kelompok tersebut. Dan ini juga 30 tahun, besar dari 30 tahun, itu berarti umur 30 tidak masuk pada kelompok yang ketiga. Kalau kita urutkan pengkodeannya, kecil dari 20 adalah 1, 20 sampai 30 adalah 2 kodenya nanti, dan besar dari 30 itu adalah kelompok 3. Jadi ingat tanda-tanda ini ya, tanda kecil dan tanda kecil sama atau besar sama itu harus diperhatikan. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah lakukan pengelompokan HB1 menjadi 2 kelompok, yaitu yang HB-nya kecil dari 10 itu merupakan kelompok anemi, nanti akan kita kasih coding 1. Kemudian besar atau sama dengan 10 itu adalah kelompok tidak anemi, nanti kita kasih kode 2. Ya. Boleh juga kita kasih 0 dan 1. Ingat, untuk pengkodean yang rendah itu berarti dia itu diasumsikan ada penyakitnya. Seperti yang sekarang ini adalah kecil dari 10, itu anemi. Berarti dia memang ada penyakit anemi. Baik, kita cobakan untuk yang ini dulu. Kita buka data kita, ASI Basic. Ini dia. Ingat, yang umur tadi. Kita akan mengelompokkan umur menjadi 3 kelompok. Kecil dari 20. Nah, caranya tadi adalah transform record into different variable. Untuk langkah yang pertama yaitu transform, kita pilih transform, kemudian record into different variable. Ingat ya, different variable. Nah, kemudian kita masukkanlah variabel yang akan kita kelompokkan, yaitu dalam hal ini adalah umur ibu. Kita masukkan umur ibu, klik, kemudian masukkan ke sini. Selanjutnya kita buat nama variabel barunya. Ingat, nama variabel baru tidak boleh sama atau variabel yang sudah ada di dalam data kita. Jadi harus baru. Itu syarat yang pertama atau unik ya. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak boleh ada spasi. Jadi untuk umur ini kita bikin nama variabel barunya misalnya umur GRP atau umur grup. Kita bisa juga kel umur ya. Asal tidak ada spasinya boleh. Kita klik change. Kemudian klik all and new values. Ingat ketentuannya tadi adalah kecil dari 20 itu kelompok yang pertama. Jadi kita pilihlah range yang pertama yaitu lowest true value. Perhatikan di sini lowest true value. Artinya angka yang paling kecil sampai ke angka yang dituliskan di sini. Nah, kalau kecil dari 20 berarti 20-nya tidak masuk. Berarti yang di bawah 20 yaitu angka 19. Kalau seandainya angkanya ada berkoma, maka atau punya desimal, berarti kita bikin 19,99 seperti itu. Tapi karena umur tidak ada yang berkoma, boleh kita hilangkan saja koma 99-nya ini. Boleh juga dibiarkan, tidak ada masalah sama sekali. Baik,
Kita biarkan saja. Kita masukkan dia ke kelompok 1 codingnya. Ini maksudnya coding 1. Kemudian klik add. Kemudian selanjutnya adalah yang kelompok kedua adalah 20 sampai 30. Nah, kalau dia kelompoknya pakai sampai, kita gunakan range yang di atas. Kita klik 20 sampai 30, berarti through 30. Klik 30. Ya, kasih codingnya itu kelompok 2. Kemudian add. Nah, sudah 2 kelompok ya. Pada kelompok yang ketiga, boleh kita masukkan range yang berikutnya, yaitu value through highest. Ini artinya adalah angka yang kita tuliskan di sini sampai ke angka yang paling tinggi pada data yang kita punya ya. Berarti tadi besar dari 30, artinya 30 tidak masuk, berarti kita bikinlah 31. Atau kalau seandainya angkanya berkoma, bisa kita bikin 30,01 misalnya seperti itu. Kita masukkan dia ke kelompok 3. Di angka 3, add. Selesai. Ya. Klik continue, kemudian OK. Nah, sudah ada di sini rumusannya. Kita kembali ke data, akan ada variabel baru berdasarkan kelompok yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita buatlah keterangan codingnya. 1 ini apa, 2 ini apa, dan 3 ini apa. Kita bikin variabel baru. Kita lihat pada sheet variabel baru. Kemudian kita pergi ke kolom values baris umur grup. Kita klik ketik 1. Ini adalah berarti umur yang kecil dari 20 tahun. Add. Kemudian 2, ini 20 sampai dengan 30 tahun. 3 berarti besar dari 30 tahun. Add. Oke. Ya, karena ini adalah kelompok atau kategorikal, itu berarti tidak perlu desimal. Desimalnya kita nolkan saja. Oke, selesai. Bentuklah umur grup atau umur GRP dengan isi datanya kecil dari 20 sampai 30 tahun, dan besar dari 30. Ini dia. Kembalikannya ke codingnya, kita klik lagi value label, nah dia akan kembali. Selanjutnya, tugas yang kedua kita lihat lagi, yaitu lakukan pengelompokan HB1 menjadi 2 kelompok. Kecil dari 10 itu anemi, dan besar sama dengan 10 itu tidak anemi. Kembali ke data. Ini dia HB1. Ya, sarannya sama, transform, kemudian record into different variable. Nah, untuk variabel yang baru, kalau kelompok datanya berbeda, harus kita reset. Kalau sama, kita biarkan tidak apa-apa. Ini berbeda, kita reset. Kita masukkanlah HB1, kemudian kita bikin kelompok atau nama variabel barunya, misalnya tadi adalah anemi, kita bikin anemi tidak apa-apa. Change, langsung dia berubah ya. Tadi dia tanda tanya, kemudian all any value. Nah, kita bikinlah pada kelompok mana yang akan kita masukkan, apakah yang di lowest atau di highest. Misalnya kita pilih yang highest ya. Kalau tadi kita sudah pilih lowest yang pertama. Nah, misalnya kita ingin kelompoknya itu codingnya yang tinggi dulu, itu juga boleh, tidak masalah. Nah, caranya yaitu besar dari 10 tadi ya. Kita lihat lagi. Tentunya ini besar sama ya, besar sama. Ya, ini kalau dia angkanya berbeda, silakan aja tulis yang sebenarnya. Nah, besar sama itu berarti angka 10-nya masuk. Kita ketiklah angka 10-nya. Kita masukkan dia ke kode yang besar, yaitu 2. Kita akan memasukkan codingnya 1 dan 2, berarti dia kelompok kedua. Tidak anemi ya, kita add. Nah, karena dia hanya 2 kelompok, jadi kita tidak harus menuliskan kelompok yang keduanya di sini. 9,99 akan rumit gitu ya. Ribet gitu. Nah, kalau dia ada kelompok atau kelompok yang terakhir yang akan kita tentukan, pilih aja all other values. Ini artinya apa? Artinya selain dari kelompok 2 ini, masukkanlah kategori yang lainnya atau angka yang lainnya ke dalam kelompok 1. Kita klik add, ini sama ya. Ini yang lebih mudah. Continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Silakan dicek. Kalau misalnya dia di bawah 10, misalnya 98, itu adalah kelompok 1. Nah, ini dia. Kelompok. Ya, kelompok 1. Ini 10. Ini 9,2, ini 9,8. Habis 1.
Nah, ini kelompok satu dia. Nah, kita bikinlah di variable view. Kita bikin keterangannya, satu itu adalah anemi, add, kemudian dua tidak anemi, add. Oke. Nah, ini tidak perlu desimal, kita bikin 0. Selesai ya, kita lihat keterangan codingnya dengan klik value label. Ya, sudah. Oke. Selesai untuk tugas yang pertama. Sekarang tugas yang kedua. Klik kedua, yaitu dengan cara transform compute variable ya, tugas kedua ini. Nah, kita diminta buat variabel baru dengan nama sikap berdasarkan pertanyaan sikap. Jadi sikap itu dibagi dua, nanti negatif dan positif ya. Nah, kita kembali ke data. Dia pertanyaan sikap, segera Kolos lahir sampai. Nah, langkahnya apa? Langkahnya kita terlebih dahulu menjumlahkannya. Jumlahkannya kemudian dibagi dua, dibagi 4 karena dia rata-rata ya. Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu, transform compute. Nah, ini dia. Nah, kita bikin variabel baru karena belum variabel yang sebenarnya, kita bikin aja skp. Kemudian kita jumlahkan semua pertanyaannya, kita ambil P1, bukan P1 tapi AC, segera masukkan tambah Kolos, masukkan tambah sejak lahir, masukkan tambah variasi sampai. Nah, selesai, jangan ditambah lagi ya. Nah, ini dia. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasilnya ya. Ini bisa kita pindahkan dengan cara klik, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini hasil dari penjumlahannya. Nah, untuk menentukan dari mana kita ambil, apakah dia dari rata-ratanya atau dari persentasenya, itu tergantung dari teori atau buku yang menyatakan harus rata-rata ataupun dari persentasenya. Nah, kalau misalnya dari rata-rata, tidak harus kita ambil dari rata-rata terlebih dahulu. Jadi kita harus mengujikannya dengan uji normalitas data terlebih dahulu. Kalau datanya normal, itu baru bisa kita ambil patokannya rata-rata. Tapi kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka kita gunakanlah median. Ya, nah ini sekarang kita cobakan dulu uji normalitas data. Karena datanya besar sama dengan 50, ya. Nah, berarti dia menggunakan Kolmogorov-Smirnov analyze, kemudian non parametric test, ambil one sampel KS. Kita masukkanlah SKP tadi. Kita lihat, kita oke kan? Nah, di sini dia p-value 0,021, berarti kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya datanya tidak terdistribusi normal. Jadi untuk pengelompokannya tidak menggunakan rata-rata, melainkan median. Nah, bagaimana cara mengetahui mediannya? Kita ambil analyze, descriptive statistik, kemudian frequencies. Kemudian kita ambil SKP tadi, masukkan, kemudian pilih statistik, kemudian pilih median. Continue. Oke. Nah, ini dia. Mediannya 11. Ya. Berarti kita tulislah kalau misalnya kecil dari 11 itu berarti dia negatif sikapnya, besar sama 11 berarti dia positif. Nah, ini kalau seandainya teorinya tidak ada yang menyatakan bahwa harus diambil dari mean, harus diambil dari median, atau harus diambil dari persentase. Jadi ini kalau misalnya tidak ada teori, kita gunakanlah seperti ini. Kita uji normalitas dulu. Kalau dia dua kelompok, ya berarti kita ambillah di mediannya kalau dia tidak normal, dan di mean-nya kalau seandainya dia terdistribusi normal. Baik, kita akan buat variabel baru berdasarkan data yang ini. Kita cobakan transform, kemudian record into different variable karena dia merupakan data kategori ya. Kita ambil yang ini. Kita ambil SKP. Nah, baru kita buat variabel sikap. Change all and new values. Nah, tadi dia 11, 11 itu masuk kelompok sikap positif, berarti ambil aja di sini 11 di highest-nya. Dan codingnya adalah 2 karena dia positif ya. Positifnya untuk yang baik ya, bukan positif corona ya.
add. Nah, karena dia hanya dua kelompok, pilih aja all other value lagi. Itu masukkan kelompok satu ya untuk yang negatif. Add, continue, oke. Ya, selesai. Ada variabel baru dan dengan nama sikap yang isi codingnya 1 dan 2. Kita kasih keterangan pada variabel view. Kemudian kita klik pada kolom values. 1 itu adalah negatif. Add. 2 itu adalah positif. Ya, add. Oke. Ya. Ini tidak perlu desimal, kita nolkan. Ya, kita klik value lebar. Nah, selesai. Ya, kalau ini terlalu besar kolomnya, maka kita kecilkan saja. Misalnya kita bikin semuanya 5 ya. Ya, tidak pan. 10, yang lainnya 5. Nah, ini dia. Oke, selesai. Oh, ini negatif. Karena ya, selesai. Kemudian kita ke tugas 2 pada pertanyaan kedua, yaitu buatlah variabel baru dengan nama resiko dengan ketentuan apabila umur ibu besar dari 30 dan HB1 kecil dari 10, berarti dimasukkan ke dalam kelompok resiko tinggi. Ya, selain dari itu berarti tidak berisiko tinggi. Nah, ingat kuncinya umur ibu besar dari 30 dan. Nah, kalau dan ini harus memenuhi syarat kedua-duanya. Kecuali dia atau. Kalau atau baru pilih salah satu syaratnya. Ya. Nah, ini dan dia ya. Dan berarti harus dua-duanya. Umur ibu besar dari 30 dan HB1-nya kecil dari 10. Kita lihat nama variabel barunya adalah resiko. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke SPSS kembali. Nah, untuk membuat seperti itu, kita menggunakan transform compute. Nah, kita bikin nama variabel barunya yaitu resiko. Nah, yang pertama ini untuk yang tidak berisiko kita bikin, yaitu kelompok 1. Kita akan membuat coding 0 dan 1 ya. Berarti 0 untuk yang berisiko tinggi, 1 untuk tidak yang berisiko. Ketik 1, kemudian kita okekan, maka semua variabel baru yang bernama risiko isinya 1. Ini belum selesai. Ya. Nah, ini bagaimana cara membuat yang codingnya 0 atau untuk yang berisiko tinggi. Langkah yang sama kita ambil, transform, compute variable. Ya, ini kita biarkan tetap, ini kita rubah jadi 0. Jangan diokekan, dia ada syarat ya. Nah, kita pilih if. Nah, kita klik if. Nah, di sini dia, include if case satisfies condition. Nah, kita ambillah syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah umur ibunya besar ya. Besar dari, kita masukkan umur ibu, kemudian kita klik tanda besar yaitu 30. 30 ya, kemudian dan. Nah, dannya yang ini. Kita ambil kalau atau yang sebelahnya yang ini. Ya, kita ambil dan HB1, kita masukkan HB1. B1-nya kecil ya. Kalau tadi besar, kita ambil yang kecil sekarang. Kecil 10. Nah, itu dia syaratnya. Umur ibu kalau dia besar dari 30 dan HB1-nya kecil dari 10, itu berarti dia berisiko tinggi untuk melahirkan. Ya. Nah, sekarang kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dia ada pertanyaan change existing variable. Artinya rubah isi variabel yang sudah ada. Ya. Nah, jangan lupa yang ini. Kalau kita memang ingin merubahnya, kita klik OK. Nah, klik di sini. Kita lihatlah di sini ternyata yang memenuhi syarat itu hanya satu, yaitu yang ini. Kita lihat apakah benar seperti itu. Nah, ini dia. Ya, umur ibu 35 di sini. Besar dari 30 tahun dan HB-nya kecil dari 10. Nah, ini dia. Hanya satu ternyata di sini ya. Nah, itu dia. Bisa diperhatikan untuk data yang lainnya. Kita tambahkan satu lagi, yaitu bagaimana cara mencari rata-rata ya. Rata-rata. Nah, ingat yang ini rata-rata HB. Mau kita bikin HB
rata. Bagaimana caranya? Yaitu transform, kemudian compute variable. Ini kita reset. Bikinlah variabel baru dengan nama HB rata. Nah, HB rata diperoleh dari kadar HB1 dan HB2. Ingat, pelajaran di SD itu kabataku, kali bagi tambah kurang. Jadi kalau misalnya kita pinginnya tambah terlebih dahulu baru dikalikan, berarti harus pakai tanda kurung yang tambahnya. Ya, kalau tidak berarti dia akan melakukan perkalian terlebih dahulu k. Itu berarti kali ba bagi ta tambah dan ku kurang ya, kabataku. Nah, berarti kita ingin menambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan terlebih dahulu berarti kita ambillah tanda kurung ini. Kurung, sudah ada kurung, kursornya berada di tengah, kita masukkan HB1, kemudian tambah HB2. Nah, kemudian kan bagi, kalau rata-rata itu berarti kan dibagi berapa banyak komponennya. Nah, baginya posisikan kursornya di luar kurung. Jangan di kondisi sekarang ini ya, diklik di bagian luar sini dulu. Nah, berada di luar kurung, klik tanda garing atau garis miring, baru klik angka 2. Nah, dibagi 2. Oke. Nah, ini dia. Ya. Bisa kita pindahkan di sini dekat ke arah HB. Nah, ini dia. Silakan dijumlahkan kalau kurang yakin. Nah, yang mudah yang baris kedua, 9,8 tambah 10,2 ya kan? 9,8 tambah 10,2 adalah 20, 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, itu hasilnya. Oke. Baik, kita masuk pada uji normalitas data. Untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak, ada 5 cara untuk mengetahuinya. Yaitu yang pertama dengan cara melihat grafik histogram dan kurve normal. Bila bentuknya menyerupai bell shape berarti berdistribusi normal. Ya, baik, kita lakukan caranya. Bagaimana caranya? Misalnya kita akan menguji normalitas data untuk data umur, ya, variabel umur. Klik Analyze Descriptive Statistic, kemudian pilih Frequencies. Kemudian masukkan umur. Selanjutnya kita pilih Chart, pilih Histogram with Normal Curve. Continue dan OK. Ya, kita lihat ini dia histogram. Nah, dari bell shape ini. Kalau dia berbentuk lonceng sempurna, berarti datanya terdistribusi normal. Nah, kalau yang ini sepertinya kita lihat dia agak menceng ke kiri ya, berarti ini kurang normal atau tidak normal. Tidak sempurna bell shape-nya. Ini cara yang pertama. Kemudian kedua yaitu dengan cara menggunakan nilai skewness dan standar errornya. Bila nilai skewness dibagi standar errornya menghasilkan angka kecil sama dengan 2, ingat ya angka 2-nya adalah nilai mutlak. Jadi kalau dia ada minus, minusnya tidak diajukan, hanya angka 2-nya saja, maka variabelnya atau datanya terdistribusi normal. Bagaimana caranya? Caranya yaitu sama variabel umur, Analyze Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Ya, kemudian kita pilih umur ibu. Oke kan? Ya, nah seperti ini dia. Perhatikan lagi. Di sini juga nilai kurtosis dan standar errornya sama dia ya. Kecil sama dengan 2. Lihat di sini ada skewness standar errornya ini. Ini skewnessnya, ini kurtosis. Ini dan standar errornya ini. Nah, bagaimana caranya? Lihat kalkulator ya. Kita coba dengan kalkulator di sini. Kita masukkan angkanya 0,547 dibagi 0,337 sama dengan. Nah, angkanya adalah 1,6 ya. Ingat tadi angkanya itu kalau seandainya kecil sama dengan 2 maka dia terdistribusi normal. Nah, karena angkanya kecil dari 2, berarti di sini dia terdistribusi normal. Artinya umur ibu terdistribusi normal. Ini untuk yang menggunakan skewness. Sekarang kita gunakan yang kurtosis, yaitu angkanya min ya. Minnya tidak perlu kita gunakan min, langsung aja 0,812 karena nilainya nilai mutlak ya. Dibagi 0,662 sama dengan ya masih sama, masih kecil dari 2 ya, 1,2. Berarti dia terdistribusi normal. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara
Ini kurtosis tadi. Cara yang keempat maksud saya itu uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila datanya lebih atau sama dengan 50 sampel. Nah, kalau kecil menggunakan uji Sapirowicz. Nah, sekarang kita cobakan dengan data yang sama. Kita klik saja, hilangkan saja. Dengan data umur, tetap kita gunakan data yang sama karena ini besar atau sama dengan 50, kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Gimana caranya itu analyze, kemudian non-parametric test, kemudian one sampel KS. Kemudian kita masukkanlah umur ibu, ya, klik OK. Nah, ini dia angkanya. Nah, kalau dia normal, kalau p-value-nya ini besar dari 0,05. Nah, sekarang besar dari 0,05. Artinya datanya terdistribusi normal. Ya, langkah selanjutnya kalau seandainya datanya kecil dari 50 menggunakan uji Sapirowicz. Nah, kita anggap sekarang datanya kecil dari 50 ya. Walaupun kita menggunakan data yang sama, dianggap saja dia kecil dari 50. Menggunakan Sapirowicz, langkahnya itu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Kita umur yang sama, nah kita gunakan plot. Nah, di sini ada normal plot with test ya, kita centeng. Kalau awalnya dia tidak tercenteng, kita centeng. Continue, oke. Nah, kita lihatlah pada Sapirowicz. Nah, ini dia. Kita bandingkan dengan 0,05 karena alfa kita 0,05 ya. Nah, ini berarti dia kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya datanya tidak terdistribusi normal. Ingat, ini kalau seandainya datanya kecil dari 50. Sekarang kan datanya besar ya. Jadi kalau datanya besar kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, itulah cara menentukan uji normalitas. Terus yang mana yang paling benar? Yang paling benar itu tergantung dari kita. Mana yang mau kita ambil? Apakah berdasarkan analitik ini atau berdasarkan perbandingan dari nilai kurtosis dan standar errornya atau skewness dengan standar errornya itu terserah. Berarti tergantung dari institusi Anda masing-masing atau tergantung dari dosen pembimbing atau penguji Anda semua. Ya, ini mohon maaf ini mana yang paling benar. Nah, biasanya kalau saya menggunakan yang ini. Kalau datanya besar dari 50, berarti kita ambil yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau datanya kecil kita gunakan Sapirowicz. Ya, nah itu dia. Walaupun di sini ada Kolmogorov-Smirnov, saya lebih cenderung menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk yang one sample KS Kolmogorov-Smirnov test pada non parametrik ini. Baik. Nah, kalau seandainya datanya tidak normal, akan ada lagi sebagian buku. Guna dari uji normalitas ini adalah agar kita bisa menentukan uji bivariat mana yang cocok yang akan kita gunakan. Apakah uji parametrik atau non-parametrik. Nah, kalau data kita tidak terdistribusi normal, berarti kita menggunakan uji yang namanya uji non-parametrik kalau tidak normal ya. Nah, sementara kalau data kita normal, berarti kita menggunakan uji parametrik. Ya, uji parametrik itu contohnya adalah independent sample t-test, one way ANOVA, kemudian ada korelasi persen atau persen korelasi. Nah, itu dia untuk non parametrik misalnya adalah Mann-Whitney, Kruskal-Wallis dan korelasi Spearman. Nah, itu untuk non parametrik. Nah, ada juga buku yang menyatakan kalau seandainya datanya tidak normal, maka dilakukanlah transformasi data. Nah, transformasi data ini tergantung dari metode apa yang kita lihat. Nah, misalnya saja kita cobakan untuk uji normalitas HB2 ini ya, kita cobakan. Analyze, kemudian non-parametric test, one sample KS, kita masukkan HB2. Oke, nah ternyata datanya kecil dari 0,05, ini tidak normal. Nah, kemudian kita ambilkan jalan alternatifnya dengan cara melokkan dari HB2 ini. Bagaimana cara melokkannya? Ya, agar datanya bisa terdistribusi normal ya. Caranya adalah transform, kemudian compute. Kita klik di sini nama variabel barunya hb2 underscore log karena dia akan di logkan. Arithmetic, kemudian pilih log 10. Masukkan ke atas, klik, masukkan variabelnya yaitu hb2. Oke. Jadi dia variabel baru dengan hb2 log. Kita uji normalitas lagi, analyze, kemudian non-parametric test, kemudian non-sample KS. Nah, sekarang kita ambil yang lognya.
masukkan, kemudian oke. Nah, ini dia. Ternyata masih tidak normal, itu 0,028 ya, tidak normal, masih kecil dari 0,05. Nah, kita coba cara yang lain transformasi datanya, yaitu dengan cara mengakarkannya. Ya, ini cara melokkan, sekarang mengakarkannya, mengakarkan variabel HB2 ini. Caranya sama, transform, compute variable. Ini kita reset ya. Kita reset, kita bikin variabel baru, HB2 SQRT, karena dia diakarkan, kita tandain SQRT karena dia tidak boleh pakai spasi, dan kita pakai underscore ya. Ingat itu nama variabel, tidak boleh ada spasi. Pilih lagi aritmetik, kita pindahkan kursor ke sini dulu, pilih aritmetik, kita pilih SQRT, naikkan ke atas, kemudian pilih kadar pengukuran HB kedua tadi, kita klik OK, ya sudah ada variabel baru dengan nama HB2 SQRT. Ya, kemudian kita ujikan kembali. Analyze non-parametric test one sample KS kalau datanya besar dari 50. Ya, kita ambil HB2 SQRT. Oke kan? Nah, selesai. Ternyata masih tidak normal juga ya. Nah, kalau dia tidak normal berarti kita sudah jelas atau sudah pasti menggunakan uji non-parametrik apabila ada data kita yang dihubungkan dengan HB2 ini. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia terdistribusi normal setelah diakarkan ya, berarti variabel inilah yang akan kita gunakan atau yang akan kita hubungkan ke variabel yang lain, bukan variabel yang ini. Ya, berarti yang gunakan yang normal tadi, data yang normalnya variabelnya yang mana. Baik, mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.